Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas telah kurikulum eh, untuk dosen pengampu Bapak dosen Mohsen Nawawi MA. Baik, untuk materi yang akan dibahas pada video ini adalah muatan dalam kurikulum bahasa. Untuk pengertian kurikulum dapat diartikan sebagai tatanan pembelajaran yang paling luas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari setiap rencana pengajaran dan pembelajaran. Sementara untuk silabus merujuk pada representasi konkret dari kurikulum yang mencakup penentuan tujuan yang lebih spesifik, penataan dan penyajian bahan ajar, serta penilaian terhadap keberhasilan pembelajaran. Itu untuk pengertian kurikulum. Untuk jenis-jenis kurikulum, ada yang pertama adalah keterampilan linguistik. Untuk contohnya seperti struktur tata bahasa, struktur sintaksis atau tarkib nahwi, ada tata kata, nizam sorfi, dan yang terakhir ada tata bunyi atau ortografi, nizam sauti atau imla. Untuk jenis kurikulum bahasa yang kedua ada aktivitas dan strategi bahasa. Aktivitas dan strategi bahasa reseptif atau interpretif yang pertama. Yang kedua ada aktivitas menyimak. Yang ketiga ada aktivitas membaca. Yang keempat ada aktivitas memirsa. Aktivitas dan strategi berbahasa produktif atau presentasional. Yang pertama ada berbicara, yang kedua ada menulis. Aktivitas dan strategi berbahasa interaktif atau interpersonal ada interaksi lisan dan interaksi tulisan. Lanjut untuk jenis kurikulum bahasa yang ketiga, yaitu fungsi komunikatif. Contoh dari atau fungsi komunikatif ini adalah untuk bertujuan penggunaan bahasa, misalnya untuk menyapa, mengenalkan diri, menegur atau menanyakan waktu, mengungkapkan apa yang kita sukai, dan meminta arah atau meminta petunjuk. Lalu jenis kurikulum bahasa yang keempat ada topik atau tema. Topik atau tema adalah apa yang dibicarakan dalam bahasa, misalnya tentang kehidupan sehari-hari, penampilan fisik seseorang, makanan, dan minuman. Lalu jenis kurikulum bahasa yang kelima ada teks atau wacana. Apa teks atau wacana itu? Teks lisan atau tertulis yang digunakan untuk mencapai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial tertentu. Misalnya, teks yang berupa percakapan, telepon, brosur, pengumuman, buku teks, surat pribadi, penunjuk arah, dan sebagainya. Lalu ada jenis kurikulum bahasa yang keenam, yaitu tugas berbasis komunikasi. Setiap tindakan yang perlu dilakukan dengan bahasa untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu, atau melakukan kewajiban tertentu, contoh merencanakan perjalanan, merancang brosur, melamar pekerjaan, memindahkan lemari, dan menerjemahkan teks bahasa asing. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang prinsip pemilihan dan penataan muatan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama ada yaitu progresif. Dalam merancang kurikulum pembelajaran bahasa, pemilihan dan penataan muatan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini karena muatan yang dipilih dan bagaimana ia disusun secara langsung mempengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa. Prinsip-prinsip seperti frekuensi, strategi, dan otonomi pembelajaran, serta pengulangan frekuentatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa materi yang disajikan tidak hanya relevan, tetapi juga memfasilitasi pembelajaran yang mendalam
dan berkesinambungan. Selain itu, pendekatan sistematis terhadap bahasa sebagai sebuah entitas yang bisa diterapkan secara umum. Progresivitas dalam penyajian materi dan pendekatan pembelajaran yang dapat diajarkan menekankan pada pentingnya adaptasi dan responsivitas dalam pengajaran. Prinsip yang pertama ada progresif. Pelajaran bahasa harus secara progresif mencakup item, yaitu yang pertama kosakata, tata bahasa, fungsi komunikatif, topik atau tema, genre atau yang biasa kita kenal jenis teks, situasi peran, dan keterampilan berbahasa, serta aktivitas dan strategi penggunaan bahasa. Pentingnya menekankan pengajaran elemen-elemen bahasa yang sering dipakai dalam suatu kursus bahasa tak terbantahkan. Riset juga telah menunjukkan bahwa dengan menguasai sejumlah kata atau frase yang sering muncul, pembelajar dapat memahami sebagian besar dalam bahasa tersebut. Akan tetapi masih banyak pembelajaran bahasa yang mengadopsi metode konvensional yang kurang mempertimbangkan frekuensi penggunaan bahasa. Maka penting untuk mengevaluasi dan menyelesaikan materi berdasarkan daftar elemen-elemen yang sering digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Lalu prinsip pemilihan dan penataan muatan dalam pembelajaran bahasa yang kedua ada strategi dan otonomi. Sebuah program pembelajaran bahasa harus melatih peserta didik tentang bagaimana cara belajar bahasa, serta cara memantau dan menyadari pembelajaran mereka, sehingga mereka bisa menjadi peserta didik bahasa yang aktif dan juga mandiri. Sebuah kurikulum bahasa harus mengedukasi peserta didik tentang teknik-teknik yang efektif dalam mempelajari bahasa, agar mereka dapat menjadi pembelajar bahasa yang mandiri dan produktif. Banyak juga para peneliti yang sudah melakukan penelitian untuk menelaah karakteristik pembelajar bahasa yang berkualitas serta strategi-strategi yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran bahasa yang optimal. Strategi-strategi pembelajaran bahasa yang diterapkan antara lain adalah pengolahan informasi mendalam terhadap kosakata dan konten bahasa yang akan diajar. Strategi pemahaman bagian kata, strategi mnemonik seperti penggunaan kata kunci, kemampuan meramal, teknik membuat catatan, strategi interaksi dengan sesama peserta didik, serta teknik untuk mengontrol proses pengajaran. Selain itu juga terdapat prinsip-prinsip yang dapat membantu dan meningkatkan otonomi belajar peserta didik yang seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi guru atau perancang kurikulum tersebut. Prinsip ini juga mencakup dengan tujuan pembelajaran, proses belajar bahasa, penugasan, strategi belajar peserta didik, dan evaluasi serta refleksi atas proses pembelajaran itu sendiri. Para pengajar dapat berupaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pengembangan otonomi belajar peserta didik. Selanjutnya yang prinsip ketiga yaitu pengulangan frekuentif. Peserta didik harus memiliki kesempatan berlatih sebanyak mungkin dan berulang-ulang untuk dapat menguasai item bahan ajar yang akan diajarkan nantinya. Penting bagi para pembelajar bahasa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berulang-ulang namun semakin jarang, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada materi yang diinginkan dalam berbagai konteks pembelajaran. Prinsip ini didukung oleh temuan dari penelitian tentang efek pengulangan terhadap pembelajaran serta teori tingkat pemrosesan informasi yang menyoroti pentingnya variasi dalam menyajikan materi pembelajaran. Masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan prinsip ini secara efektif dalam buku teks bahasa. Beberapa buku teks memang mencoba menyediakan pengulangan, tetapi hal ini masih jarang terjadi secara konsisten dalam praktik pengajaran. Bagi para pengajar, terutama yang di daerah pelosok, yaitu tanpa bantuan teknologi digital, memeriksa dan mengevaluasi pengulangan dapat menjadi tugas yang rumit dan juga memakan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih terstruktur dan efisien dalam memastikan bahwa pembelajar benar-benar mendapat manfaat maksimal dari pengulangan dan proses pembelajaran baru tersebut. Selanjutnya ada prinsip yang keempat, yaitu sistem bahasa.
Fokus pengajaran seharusnya pada fitur-fitur bahasa yang dapat diterapkan secara umum. Prinsip penting lain dalam pengembangan kurikulum bahasa adalah fokus pada fitur-fitur umum dari sistem bahasa yang dapat digeneralisasi. Ya, ini tidak berarti bahwa guru dan pembelajar harus selalu memperhatikan detail formal bahasa. Yang lebih penting adalah mengarahkan perhatian pada fitur-fitur bahasa yang umum dan teratur. Karena pemahaman yang baik terhadap fitur-fitur ini akan membantu pembelajar menggunakan bahasa secara kreatif, baik dalam menyimak, berbicara, membaca maupun menulis hal-hal baru. Jika guru ingin memastikan bahwa prinsip ini diterapkan, maka guru harus bertanya apakah sesuatu yang dilakukan hari ini membantu pelajaran menghadapi tugas hari esok. Apabila murid itu menjawab iya, maka prinsip tersebut sedang diterapkan. Jika pembelajar memiliki gambaran tentang makna dasar, mereka akan lebih mampu menginterpretasikan kata tersebut ketika muncul dalam konteks yang lain. Begitu juga saat guru menguji pemahaman pembelajar terhadap teks bacaan, pengujian guru sebaiknya difokuskan pada fitur-fitur bahasa yang umum seperti alat kohesif, tunjuk prediksi, strategi coping teks, serta menebak kata dari konteks, dan strategi interpretasi kalimat, daripada hanya difokuskan pada pesan teks itu tersendiri. Dengan menerapkan prinsip sistem bahasa, pengajaran bahasa dapat menjadi lebih efektif dan membantu pembelajar menggunakan bahasa dengan lebih baik dan dalam berbagai konteks. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu prinsip progresif. Prinsip progresif ini tentang pengajaran bahasa harus secara progresif mencakup item kosakata, tata bahasa, fungsi-fungsi komunikatif, topik atau tema, genre atau jenis teks, situasi peran, keterampilan berbahasa, serta aktivitas dan strategi penggunaan bahasa. Pentingnya prinsip progresif ini dalam pengembangan kurikulum bahasa tak bisa diragukan lagi. Prinsip ini menekankan bahwa pembelajaran bahasa perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari materi yang dasar hingga yang lebih kompleks atau yang lebih tinggi lagi, seperti penguasaan kosakata kunci, keterampilan berbahasa, dan strategi komunikasi yang efektif. Prinsip ini juga mengharuskan pembelajaran bahasa memiliki tujuan yang jelas dan menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam prakteknya atau dalam implementasinya, prinsip progresif ini dalam pengembangan kurikulum bahasa diterapkan melalui berbagai cara yang sesuai dengan teori dan prinsip pembelajaran bahasa tersebut. Meliputi penyesuaian materi pembelajaran berdasarkan tingkat kompleksitas, pengenalan kosakata, dan struktur bahasa yang penting secara bertahap, serta penggunaan strategi pembelajaran yang mendukung perkembangan keterampilan berbahasa secara kelanjutan. Prinsip ini juga, prinsip progresif, menekankan pentingnya mengintegrasikan elemen-elemen kunci dalam pembelajaran bahasa untuk memastikan bahwa peserta didik dapat mengembangkan kemampuan bahasa mereka secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada prinsip yang keenam, yaitu pembelajaran yang dapat diajarkan. Pengajaran item-item bahasa harus diperhitungkan urutan yang paling efektif untuk dipelajari. Jadi lebih mendahului item-item yang seharusnya didahulukan, serta mempertimbangkan kapan waktu yang tepat bagi pembelajar untuk mempelajarinya. Dalam pembelajaran bahasa khususnya, penting untuk memperhitungkan urutan yang tepat dalam penyajian materi kepada peserta didik. Prinsip pelajaran dapat diajarkan mengacu pada konsep bahwa beberapa struktur bahasa lebih mudah dipahami dan dipelajari daripada yang lain, tergantung pada tahap perkembangan peserta didik dalam memahami bahasa. Sudah diteliti juga oleh beberapa para ahli, meskipun tidak disebutkan dalam konteks ini, telah menunjukkan bahwa urutan pembelajaran struktur bahasa memiliki dampak signifikan dalam efektivitas pengajaran bahasa kedua.
Selain itu, prinsip pelajaran yang dapat diajarkan penting juga untuk memahami kompleksitas psikologis suatu struktur bahasa dalam perencanaan kurikulum bahasa. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang kuat bagi pengajaran yang terarah dan efektif sesuai dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik dalam memahami dan menguasai bahasa. Dengan memperhatikan urutan yang tepat dalam penyampaian materi, bahwa pengajaran bahasa dapat lebih efisien dan lebih memberikan hasil yang lebih baik lagi dalam pembelajaran untuk atau bagi peserta didik yang diajarnya. Seiring dengan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas psikologis dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya, ada prinsip pemanfaatan pengetahuan terdahulu. Program pembelajaran bahasa seharusnya udah seyogianya membantu pembelajar memanfaatkan pengetahuan bahasa yang sudah dimiliki dengan cara yang paling efektif. Dalam pengajaran bahasa asing atau bahasa kedua, selain bahasa ibu, penting untuk memperhitungkan penggunaan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki peserta didik. Banyak dari pengetahuan sebelumnya ini berasal dari bahasa pertama mereka atau dari bahasa ibu. Para ahli atau para peneliti juga sudah berpendapat bahwa bahasa ibu atau bahasa pertama memiliki dampak signifikan terhadap pembelajaran bahasa kedua. Sementara yang lain berargumen bahwa pembelajaran bahasa kedua dapat terjadi tanpa pengaruh dari bahasa pertama. Namun, bukti menunjukkan bahwa aspek-aspek bahasa pertama dapat memberikan kontribusi positif dalam pembelajaran bahasa kedua, terutama dalam hal kosakata, tata bahasa, dan juga wacana. Pengetahuan akan kemiripan atau keterkaitan antara bahasa pertama dan kedua dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih cepat dan juga efisien. Tidak lupa memperhitungkan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi dalam desain kurikulum bahasa kedua. Pengajaran nantinya juga pembelajaran atau proses pengajaran dapat menjadi lebih efektif dan memotivasi peserta didik untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam penguasaan bahasa kedua. Selanjutnya ada prinsip yang ke-8 yaitu interferensi. Dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa, harus diatur sedemikian rupa agar materi-materi atau butir yang dipelajari tersebut memberikan dampak positif baik dalam pembelajaran, baik itu untuk pengajar itu sendiri atau peserta didik itu sendiri. Urutan pembelajaran dalam sebuah program pembelajaran bahasa seharusnya disusun dengan cermat agar item-item yang dipelajari bersama memiliki efek positif satu sama lain untuk sebuah proses pembelajaran, dan juga agar efek interferensi dapat dihindari atau meminimalisir efek dari interferensi. Para peneliti juga telah menunjukkan bahwa item-item yang memiliki hubungan tidak langsung yang longgar atau indirectly associated dipelajari lebih efektif jika dipelajari bersamaan. Sementara item-item yang memiliki hubungan makna yang kuat atau opposite near synonyms free associate cenderung mengganggu satu sama lain dan membuat pembelajaran menjadi lebih sulit. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Arab, fi'il yaqra'u yang artinya membaca dengan isim kitabun yang artinya buku memiliki hubungan makna yang kuat karena keduanya terkait erat dengan aktivitas membaca. Satu dua kata ini dipelajari bersamaan, para pembelajar atau peserta didik cenderung memahaminya dengan lebih mudah karena hubungan yang jelas antara tindakan membaca yaitu yaqra'u dan objek apa yang dibaca yaitu buku. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup dan urutan dalam menata muatan. Dalam mengembangkan kurikulum bahasa ada dua aspek yang perlu kita perhatikan atau
ada dua aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan muatan, yaitu yang pertama ada ruang lingkup, skop, dan urutan, dan yang kedua itu adalah urutan atau sequence dari materi yang akan diajarkan. Ruang lingkup merujuk pada jenis dan jumlah materi yang akan diajarkan, sedangkan urutan menunjukkan tata cara penyampaian dan urutan pembelajaran materi ajar tersebut. Contoh dari ruang lingkup kursus bahasa Arab untuk persiapan kuliah di negara Arab atau perguruan tinggi berpengantar bahasa Arab akan mencakup atau akan mempelajari yang nantinya yang pertama keterampilan menyimak percakapan sehari-hari antara dua orang, monolog dalam konteks sehari-hari, percakapan dalam konteks pendidikan atau pelatihan, dan monolog tentang subjek akademik, keterampilan membaca akademik, teks akademik otentik yang ditulis untuk non-spesialis. Lalu ada keterampilan berbicara, memperkenalkan diri sendiri, berpidato, berbicara tentang topik yang diberikan oleh para guru atau para pengajar, berpartisipasi dalam diskusi dua arah. Urutan materi ajar dalam kurikulum bahasa menjadi penting karena menentukan bagaimana rangkaian suatu materi yang akan diajarkan, dipraktikkan, dan juga dievaluasi. Misalnya guru biasanya akan memilih untuk mengajarkan bahasa deskripsi, pengertian-pengertian, misalnya struktur sintaksis mubtada khobar sebelum mengajarkan peserta didik untuk menggambarkan grafik atau diagram. Namun, dalam pengajaran bahasa, urutan ini bisa menjadi kompleks karena tidak ada pula yang pasti dan sangat tergantung pada kemajuan belajar peserta didik serta pendekatan yang digunakan dalam merancang kurikulum. Misalnya, jika suatu lembaga atau suatu instansi menggunakan pendekatan berbasis struktur, maka kurikulum akan dimulai dengan mengajarkan struktur-struktur yang umumnya dianggap paling sederhana atau mudah untuk dipelajari. Berarti bahwa pengajaran bahasa akan dimulai dengan materi-materi yang mengandung struktur dengan kompleksitas rendah atau yang materi-materi gampang terlebih dahulu. Kemudian mengarah ke materi yang berstruktur lebih kompleks dan menantang. Pendekatan ini juga mempunyai tujuan untuk membangun fondasi yang kuat untuk para peserta didik dalam memahami bahasa, untuk mempelajari konsep-konsep yang lebih lanjut dan tentunya lebih rumit. Jika berbasis kompetensi, urutan pengajaran akan dimulai dengan mengajarkan kompetensi-kompetensi yang menjadi fondasi bagi kemampuan-kemampuan lainnya. Misalnya, pengajaran bahasa akan dimulai dengan mengajarkan salam atau ungkapan penyambutan, greetings, ta'aruf, perkenalan, yang merupakan kompetensi atau materi dasar yang harus terlebih dahulu dikuasai sebelum mengajarkan keterampilan melakukan percakapan telepon singkat yang lebih kompleks. Sedangkan jika pendekatannya berbasis konten, maka urutan pengajaran berbahasa ditentukan oleh kebutuhan para peserta didik untuk dapat menguasai konten tertentu secara efektif. Yang artinya pengajaran bahasa akan disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta didik untuk memahami dan menggunakan bahasa dalam konteks yang sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Contohnya, jika materi yang diajarkan adalah tentang fikih atau tentang balaghah, maka pengajaran bahasa akan difokuskan pada hukum-hukum atau pengertian dari balaghah tersebut, dan keterampilan berbahasa yang diperlukan untuk memahami dan berkomunikasi tentang topik-topik dalam pelajaran fikih atau balaghah. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh saya tadi yaitu
muatan mengintegrasikan bahasa yang dipelajari dengan kebutuhan sehari-hari dan konteks sosial siswa, sehingga pembelajaran bahasa menjadi lebih bermakna. Melalui pendekatan ini, siswa juga tidak hanya belajar bahasa sebagai sistem semata, tapi juga sebagai alat komunikasi yang efektif, yang dapat digunakan untuk berinteraksi dalam berbagai situasi maupun kondisi. Pembelajaran bahasa juga dengan muatan yang kaya dan relevan ini uh, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikatif serta berpikir kritis dan analitis siswa dalam menggunakan bahasa secara efektif dalam kehidupan nyata. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.